Pernahkah kamu kesal nungguin angkutan umum yang telatnya sampai berjam-jam? Kalau iya, kamu harus coba pindah ke Jepang. Negara ini punya sistem transportasi paling disiplin di seluruh planet bumi. Fakta gilanya, pada tahun 2017 lalu, sebuah perusahaan kereta api raksasa di Tokyo harus merilis surat permohonan maaf resmi ke seluruh stasiun dan televisi nasional. Kamu tahu apa kesalahan mereka? Bukannya telat, mereka ternyata berangkat lebih cepat 20 detik dari jadwal yang seharusnya. Bayangin, cuma beda 20 detik lebih awal, mereka merasa sudah sangat mengecewakan pelanggannya dan merusak jadwal orang-orang. Coba bayangin kalau budaya disiplin level dewa ini diterapkan di negara kita. Kira-kira tiap hari bakal ada beberapa surat permintaan maaf ya. Lanjut dari Jepang, kita terbang ke Kanada. Kalau biasanya negara-negara kaya punya brankas rahasia super ketat buat nyimpan emas batangan atau uang tunai, Kanada punya prioritas yang jauh lebih manis. Percaya atau enggak, pemerintah Kanada punya fasilitas rahasia raksasa yang disebut cadangan sirup maple strategis global. Fasilitas yang dijaga ketat layaknya markas militer ini menyimpan lebih dari puluhan juta liter sirup maple di dalam drum-drum raksasa putih. Kenapa harus dijaga? Karena buat orang Kanada, sirup ini sama berharganya dengan minyak bumi. Fakta uniknya, pernah ada komplotan pencuri hebat yang berhasil membobol tempat ini dan mencuri sirup senilai ratusan miliar rupiah. Benar-benar pencurian paling manis dalam sejarah umat manusia. Bicara soal hal unik, coba tebak negara mana yang sama sekali tidak punya lampu lalu lintas. Jawabannya adalah Bhutan, sebuah negara kecil dan indah di pegunungan Himalaya. Di saat seluruh dunia pusing sama kemacetan di lampu merah, ibu kota Bhutan, Thimphu, adalah satu-satunya ibu kota di bumi yang nggak pakai lampu merah sama sekali. Dulu pemerintahnya sempat masang satu lampu merah, tapi warganya pada protes karena dianggap terlalu kaku dan gak ramah. Akhirnya lampu itu dicopot lagi. Sebagai gantinya, mereka memakai polisi lalu lintas yang berdiri di tengah jalan dan mengarahkan mobil pakai gerakan tangan yang sangat gemulai dan elegan, mirip kayak orang lagi menari. Hasilnya, jalanan justru lancar, aman, dan minim stres. Dari Bhutan yang santai, mari kita intip kehidupan di Belanda. Negara ini surganya para pesepeda. Fakta gilanya, populasi sepeda di Belanda ternyata jauh lebih banyak daripada jumlah penduduknya sendiri. Bayangin, ada sekitar 17 juta jiwa manusia di sana, tapi jumlah sepedanya mencapai 23 juta unit. Hampir semua orang dari anak sekolah sampai Perdana Menteri pergi kemana-mana naik sepeda. Tapi karena saking banyaknya, ada fenomena unik sekaligus lucu di ibu kotanya, Amsterdam. Setiap tahun ada sekitar belasan ribu sepeda yang gak sengaja nyemplung atau nyangkut di dalam sungai kanal kota. Makanya pemerintah di sana sampai menyewa kapal khusus yang tugasnya tiap hari keliling sungai cuma buat mancing sepeda raksasa yang tenggelam. Aneh banget kan? Lupakan sungai-sungai keruh yang penuh sampah. Karena alam semesta punya keajaiban super cantik di Kolombia. Tersembunyi di dalam taman nasionalnya, ada sebuah sungai bernama Cano Cristales yang dijuluki Sungai Lima Warna atau Pelangi Cair. Kalau kamu datang di waktu yang pas antara bulan Juni sampai November, air sungai ini tiba-tiba berubah warna menjadi campuran merah terang, kuning, hijau, biru, dan hitam yang sangat memukau. Tenang saja, warna ini bukan berasal dari limbah pabrik atau cat buatan, melainkan dari sebuah tanaman air endemik super langka bernama Macharenia slavigera yang mekar di dasar sungai saat terkena sinar matahari. Pemandangannya benar-benar kayak lagi masuk ke dunia dongeng atau negeri peri di alam nyata. Selain pemandangan pelangi, ada pemandangan lucu lain di Selandia Baru. Kalau kamu jalan-jalan ke negara tempat syuting film The Lord of the Rings, kamu bakal ngerasa kalau manusia itu minoritas. Secara harfiah, manusia memang kalah jumlah sama hewan berbulu keriting di sana. Fakta uniknya, untuk setiap satu orang manusia yang tinggal di Selandia Baru, terdapat 5 ekor domba. Dengan total populasi domba mencapai sekitar 26 juta ekor. Sejauh mata memandang di padang rumput hijau, kamu cuma akan melihat gerombolan domba yang asik makan rumput. Gak heran selain terkenal punya udara yang super bersih, negara ini jadi pengekspor wol dan susu domba terbesar di dunia. Surganya para pencinta hewan yang bikin pikiran damai. Bicara soal hewan yang gemas, mari terbang ke tetangga Selandia Baru, yaitu Australia. Di sebuah pulau kecil bernama Rottnest Island, hidup seekor makhluk mungil yang dinobatkan secara resmi sebagai hewan paling bahagia di muka bumi. Kenalin, namanya quokka.
Bentuknya mirip kanguru, tapi ukurannya sekecil kucing peliharaan. Fakta uniknya, struktur wajah dan mulut quokka berevolusi sedemikian rupa sehingga mereka terlihat seperti selalu tersenyum bahagia 24 jam sehari. Hewan super ramah ini juga sama sekali gak takut sama manusia. Mereka punya rasa penasaran yang tinggi dan sering banget menghampiri para turis cuma buat numpang eksis dan foto selfie bareng sambil senyum ke arah kamera. Siapa coba yang gak meleleh lihat senyuman imut ini? Ninggalin hewan-hewan gemas, mari mampir ke Italia buat melihat impian banyak orang dewasa jadi nyata. Kalau kamu pergi ke sebuah desa kecil bernama Caldari di kawasan Abruzzo, kamu bakal nemuin air mancur publik yang sangat ajaib. Bukannya mengalirkan air jernih biasa, air mancur ini secara harfiah mengalirkan minuman wine atau anggur merah lokal kelas atas. Fakta gilanya, air mancur anggur ini beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 100% dibagikan secara gratis buat siapapun yang lewat. Air mancur ini awalnya dibangun khusus untuk menyegarkan dahaga para peziarah atau turis yang lelah berjalan kaki melintasi wilayah tersebut. Gimana? Tertarik bawa galon air minum buat diisi penuh di sini? Dari air mancur ajaib, mari kita intip militer paling imut sedunia di Norwegia. Kamu pasti gak bakal percaya kalau tentara pengawal Raja Ronald Norwegia dipimpin oleh seekor penguin gemuk bernama Sir Nils Olaf. Ini bukan sekedar maskot main-main. Penguin sejenis raja ini tinggal di kebun binatang Edinburgh yang punya pangkat resmi di dalam pasukan militer kerajaan Norwegia. Dimulai dari pangkat kopral pada tahun 1980-an, setiap beberapa tahun sekali, militer Norwegia jauh-jauh datang menjenguknya hanya untuk menaikkan pangkatnya. Kini, penguin lucu tersebut sudah mendapat gelar kesatria dan berpangkat mayor jenderal. Kamu bisa melihat mayor jenderal Nils Olaf ini berjalan tegap menginspeksi barisan prajurit manusia yang memberi hormat kepadanya. Benar-benar bos besar paling gemas sejagat raya. Sebagai penutup perjalanan dunia kita yang menyenangkan, mari merapat ke Islandia. Di saat negara-negara lain merayakan malam Natal dengan pesta pora atau kembang api yang berisik, warga Islandia punya tradisi yang jauh lebih damai dan cozy, bernama Jolabokaflot, yang artinya banjir buku Jule. Fakta uniknya, negara ini punya budaya membaca yang sangat tinggi. Jadi, setiap malam Natal, hadiah wajib yang saling mereka tukar dengan keluarga bukanlah baju atau mainan, melainkan buku cerita baru. Setelah bertukar kado di malam hari, seluruh anggota keluarga akan langsung masuk ke selimut tebal mereka masing-masing, meminum coklat panas, dan menghabiskan malam dengan membaca buku baru mereka sampai tertidur. Benar-benar kehidupan yang tenang banget ya.